Suasana kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sangat terasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Polisi memberlakukan rekayasa arus lalu lintas dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 RI. Fokus perhatian warga terpusat pada prosesi kirap pemirsa. Kirap bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi pada pagi tadi. Lalu selain mewarnai prosesi kirap di kawasan Monas juga diselenggarakan pesta rakyat. Tersedia panggung hiburan, lalu ada lomba 17-an, bazar UMKM hingga pembagian ribuan porsi kuliner Nusantara gratis. Dilanjutkan dengan karnaval kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga yang ikut memeriahkan jalur ini. Sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Monas hingga Jalan MH Tamrin terdampak pengaturan lalu lintas. Pengendara pun diimbau untuk menghindari kawasan Patung Kuda dan menggunakan jalur alternatif untuk mengantisipasi kepadatan. Dan untuk mengetahui suasana terkini di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, kami telah terhubung dengan rekan Juan Guardiola. Selamat siang Juan, bagaimana suasana terkini di kawasan Patung Kuda tempat Anda berada? Ya, suasana terkini di kawasan Patung Kuda atau Arjuna Wijaya tampaknya memang sedang padat ya, terutama untuk arus lalu lintasnya baik dari arah Medan Merdeka Selatan menuju ke bundaran kawasan Patung Kuda maupun dari arah MH Tamrin menuju ke Medan Merdeka Barat. Dan memang petugas kepolisian sudah bersiaga di titik-titik yang telah ditentukan untuk mengatur arus lalu lintas karena memang pada siang hari ini tampaknya tingkat volume kendaraan di kawasan Patung Kuda ini cukup tinggi sehingga beberapa titik seperti di Medan Merdeka Barat tampaknya mengalami padat merayap karena volume kendaraan maksud kami sudah mulai meningkat. Setelah tadi kami bersama-sama menyaksikan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas. Dan sementara itu terkait dengan suasana masyarakatnya sendiri tampaknya memang antusiasme warga yang menonton langsung, maksud kami menonton dari layar LED yang telah disediakan di kawasan Monas. Tampaknya ada banyak sekali warga yang menyaksikan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini memang mereka sudah terpencar, baik itu mereka menuju ke arah kawasan Patung Kuda untuk bersantai sejenak, kemudian ada yang tetap berada di kawasan Monas. Dan jika kita berbicara terkait dengan agenda pada hari ini, memang pada pagi tadi di kawasan Patung Kuda sendiri diawali dengan prosesi kirap budaya yang mengiringi beberapa hal-hal penting, yakni teks proklamasi. Kemudian ada duplikat bendera merah putih yang dibawa dari Cawan Monas menuju ke Istana Merdeka untuk dilaksanakan proses upacara. Sementara itu agenda selanjutnya yang bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya di kawasan Patung Kuda adalah agenda kirap pengembalian bendera pusaka yang nantinya rencana akan dilaksanakan pada pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Itu yang bisa dinantikan oleh masyarakat. Sementara untuk mengisi waktu pada siang hari ini, masyarakat juga bisa menikmati pesta rakyat yang ada di kawasan Monas karena di situ ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilaksanakan. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Juan Guardiola melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto melakukan ziarah dan memimpin renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Renungan suci dan ziarah ini mengawali peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Presiden Prabowo memasuki area upacara didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Presiden Prabowo meletakkan karangan bunga dan memimpin langsung renungan suci tadi malam pemirsa. Presiden Prabowo mengajak seluruh peserta upacara mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Setelah mengheningkan cipta, Presiden Prabowo juga memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang dimakamkan di TMP Kalibata. Renungan suci ini juga turut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan juga Kepala Lembaga.
Selain Paskibraka, tahun ini Presiden Prabowo juga mengundang siswa-siswi sekolah rakyat berprestasi ke gedung MPR DPR. Mereka hadir saat pembacaan pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026 lalu. Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra Nur Ramadhani adalah salah satu siswa sekolah rakyat yang menjadi tamu istimewa Presiden Prabowo Subianto. Meski hidup dalam keterbatasan, Citra tak pernah menyerah. Citra terus mengejar cita-citanya menjadi atlet karate. Perjuangan selalu memberikan hasil. Citra membawa pulang juara kedua dalam kejuaraan karate di kota Makassar. Perjalanan hidup Citra penuh dengan jejak perjuangan. Citra yang baru berusia 10 tahun harus kehilangan ayahnya sejak kecil dan hidup bersama ibunya. Kondisi ibunya sebagai penyandang disabilitas membuat Citra sempat menjadi korban bullying. Citra pun sempat menjual kacang untuk membantu kondisi ekonomi keluarganya. Sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di sekolah rakyat. Dari sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak untuk keluarga sederhana ini, Citra bisa mengejar cita-citanya untuk hidup yang lebih baik di bumi pertiwi. Citra itu masuk di sekolah rakyat, saya bangga sekali karena dia mandiri, tambah mandiri di situ. Ya, Citra harus lebih sukses, tidak kayak mama. Halo Pak Presiden, terima kasih telah membuat sekolah rakyat sehingga Citra bisa bersekolah lagi di sekolah rakyat hingga tidak ada yang membuli saya di sini. Saya senang banget karena bisa bersekolah di sekolah rakyat. Memeriahkan Hari Kemerdekaan, warga ikut lomba ketangkasan ala Ninja Warrior di Surabaya. Sementara di Kendal digelar lomba tangkap lele dengan tangan kosong di sungai. Bergelantungan di tali flying fox hingga berjalan di atas tongkat bambu di sungai, warga Surabaya antusias ikut lomba Agustusan yang berbeda dari biasanya. Peserta juga harus lewati ban bekas yang mengapung, gelantungan di pelepah pisang, hingga kayu sepeda di jembatan papan. Dalam lomba acara Ninja Warrior yang terkenal ini, peserta dituntut kecepatan dan keseimbangan tubuh mereka. Jika gagal, mereka harus basah kuyup karena tercebur ke sungai. Yang lebih menarik, peserta harus memakai kostum unik untuk lewati 5 rintangan berhadiah Rp300.000. Ini kostum hantu kali, bukan hantu rimba. Persiapannya berapa lama? Persiapannya 3 hari. 3 hari buat ini ya? Iya, 3 hari. Dari bahan apa aja nih? Ini dari bahan pertama apa ini? Kayu. Tembaknya dari holo sama suplex. Terus ini tali rafia. Sementara di Kendal, warga Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring menggelar lomba tangkap lele di sungai irigasi. Aksi para peserta saat berusaha menangkap lele mengundang gelak tawa warga. Karena menangkap lele yang licin dengan tangan kosong bukanlah perkara mudah. Sebelum perlombaan dimulai, warga bergotong royong membersihkan sungai agar alirannya tetap terjaga.
Melalui lomba yang sederhana ini, warga desa membuktikan bahwa semangat kemerdekaan dapat dirayakan dengan kegiatan sederhana yang menghibur namun penuh makna. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Kendal, Jawa Tengah, Rahmat Ilyasan dan Edi Prayetno, iNews melaporkan. Meski di balik dinding penjara, perlombaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung semarak. Warga binaan di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta pun antusias mengikuti aneka lomba. Sorak-sorai dan tawariang warga binaan mewarnai Pekan Olahraga dan Seni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta. Sejumlah warga binaan dan petugas lapas antusias mengikuti beragam perlombaan untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Mulai dari lomba pancing kerupuk, memindahkan jepit sedotan ke botol, memindahkan air dengan mata tertutup, hingga tarik tambang. Kegiatan olahraga dan perlombaan ini menjadi bagian dari pembinaan jasmani warga binaan yang tak hanya digelar saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, tapi rutin dilakukan. Lapas Kelas 1 Cipinang mengadakan lomba tradisional dalam rangka Pekan Olahraga dan Seni bagi warga binaan dan petugas. Jadi kami melaksanakan lomba bermacam-macam, baik futsal, voli, tenis meja, dan yang pegawainya pun kami mengundang seluruh lapas rutan se-Jakarta. Jadi ini dalam rangka memeriahkan, memberikan semangat, motivasi kepada warga binaan biar mereka sehat, tampil sportif, dan turut berpartisipasi dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan melahirkan atlet-atlet dari dalam Lapas Kelas 1 Cipinang. Tidak hanya mengejar gelar juara, para pemenang juga mendapatkan hadiah menarik. Selain memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat kekompakan antar warga binaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita bergabung dengan Brigadir Adiza di studio TMC Polri. Brigadir Adiza, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih Nadia dan juga Raisa. Juga selamat siang pemirsa. Saat ini saya Brigadir Anissa hadir untuk menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yang ini di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda lalu lintas pada siang hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Selipi masih terpantau relatif lancar di jalur arteri, dan begitu untuk arus lalu lintas di tol dalam kota juga pada siang hari ini masih terpantau relatif lancar. Dan dari arah sebaliknya, ini dari arah Senayan ataupun Selipi yang akan mengarah ke Gatot Subroto, situasi arus lalu lintas juga masih terpantau relatif lancar di kedua arahnya. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan Jakarta Selatan kita beralih ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan flyover Selipi Jaya. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol terpantau relatif lancar. Begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya bagi para pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan, dan juga untuk selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Masih di kawasan Jakarta Barat, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan mengarah ke Jalan Lejen S. Parman. Situasi lalu lintasnya pada siang hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Terlihat dominasi kendaraan roda 4 pada siang hari ini. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati menggunakan sabuk keselamatan dan juga memperhatikan arahan dan himbauan tugas kami yang ada di lapangan. Begitupun untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Pluit yang akan mengarah ke Tomang. Begitupun untuk arah sebaliknya jika terpantau relatif lancar. Kami himbau untuk selalu berhati-hati dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Dan untuk yang terakhir kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas.
Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo terpantau sudah ada peningkatan, namun lalu lintasnya terpantau lancar. Ketersendatan menjelang traffic light, terlihat dominasi kendaraan roda 2 pada siang hari ini. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat di kawasan ini merupakan kawasan pertemuan arus lalu lintas, dan untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop, serta mengutamakan para pejalan kaki yang akan menyeberang di kawasan ini. Kami selalu menghimbau bagi para pengendara sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek, pastikan fisik kendaraan Anda dalam keadaan yang layak dan juga fisik Anda dalam keadaan yang baik. Untuk mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 1500669. Itulah informasi pada siang hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan di studio. Terima kasih Brigadir Adiza atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Pemirsa, sempat terisolir, tim SAR berhasil menembus wilayah Mbai, Kabupaten Nagekeo yang terdampak gempa. Hal itu berhasil memperluas wilayah yang membutuhkan pertolongan. Memasuki hari kedua pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pasca gempa yang mengguncang kawasan timur laut Mbai, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, tim SAR gabungan memperluas pencarian dan pertolongan. Personel dengan alat utama SAR dikerahkan ke sejumlah titik yang menjadi prioritas operasi. Akses menuju sejumlah wilayah terdampak yang sebelumnya sempat terhambat akibat longsor mulai dapat dilalui petugas. Dengan terbukanya akses ini, pencarian dapat kembali diperluas untuk menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan pertolongan. Tim SAR terus melakukan penyisiran dan pendataan di lapangan, sekaligus memperkuat koordinasi dengan unsur terkait untuk memastikan seluruh wilayah terdampak dapat terjangkau. Hingga kini tercatat 112 orang terdampak gempa, terdiri atas 48 orang meninggal dunia dan 64 orang menderita luka berat dan ringan. Situasi di Timur Tengah semakin memanas. Di Yaman, perang saudara terjadi setelah Houthi menyerang Yaman Barat. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah di Sido Siang.